Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di Ngobrol Award podcastnya LPDP UGM. Masih bersama saya Sandi Francisco dan teman saya Mas Fakih. Halo Mas Fakih. Halo San, ya kita balik lagi nih. Kita balik lagi dengan tema yang berbeda pastinya ya. Ya. Kita udah berapa lama nih yang ngobrol-ngobrol? Ya, kita sudah 2 minggu tidak hadir bersama teman-teman ya. Iya. Karena kita di kelurahan juga ada beberapa kegiatan dan kita memprioritaskan kegiatan itu terlebih dahulu dan kita undur podcastnya ke minggu sekarang. Iya. Gitu. Mungkin teman-teman udah banyak yang rindu San sama suara kita nih San. Ada yang rindu, mungkin ada yang malas juga Mas. Iya bosan mungkin. Kan? Bisa jadi sih. Oke, langsung aja San. Tema kita tentang apa nih San kali ini San? Nah, malam hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup spesial ya teman-teman, Mbak Mona Sari. Beliau ini spesialnya itu S2 dan S3-nya itu dengan beasiswa LPDP. Ya, sangat LPDP sekali ya. Dan beliau masih muda. Masih berapa umur Mbak Mona sekarang, Mbak? Udah tua. 27. Mas 27. 27 itu dengan saya cuman beda 2 tahun ya. Saya 25. Kalau Mas Fakih berapa, Mas? Sama, 27 nih, sangkatan sama Mbak Mona nih. Tapi bedanya Mbak Mona S3, saya S2 nih, belum selesai. Kalau segera selesai dan langsung lanjut, amin. Amin. Iya nih, luar biasa Mbak Mona ya. Dari S2, LPDP, kemudian S3 juga lanjut LPDP gitu. Nah, gimana sih ceritanya kok bisa langsung lanjut LPDP gitu Mbak dari S2? Setelah lulus S2 itu apakah langsung lanjut kuliah lagi S3 atau stop dulu berhenti bekerja bentar atau gimana tuh Mbak? Jadi gini, saya S2 itu masuk tahun 2015 genap, jadi awal tahun 2016 dan alhamdulillah sih S2 kemarin itu 17 bulan selesai. Nah memang setelah S2 saya berkesempatan untuk bisa conference gitu, kegiatan conference sama tour lab ya di QC University. Nah sebetulnya kalau mau ceritain panjang ini ya, tapi secara singkatnya saja. Jadi memang awalnya ya saya itu rencananya itu S2 ke QC University di Jepang gitu ya. Saya itu benar-benar termotivasi sama Bapak pembimbing saya gitu ya, dimana ya yang kemarin jadi narasumber di acara kelurahan juga. Yeah. Jadi saya pengen ikutin jejaknya, saya juga pengen S3-nya ke sana gitu ya. Nah dulu di tahun 2017 itu masih ada namanya mekanisme beasiswa lanjutan. Jadi sebetulnya saya tuh pengennya langsung gitu ya. Jadi beasiswa lanjutan tuh teman-teman jadi bagi alumni master LPDP yang ingin langsung lanjut S3 tanpa melalui mekanisme seleksi administrasi dan seleksi lainnya ya, tapi kita ada beberapa dokumen-dokumen yang harus disampaikan ke LPDP ya, berkaitan dengan keperluan studi S3 lah ya. Jadi seperti publikasi, kemudian proposal, LOA unconditional dari calon profesor. Nah, jadi ketika saya berkesempatan untuk conference keluar itu memang alhamdulillah dipertemukan dengan profesor yang benar-benar pakarnya biomaterial gitu ya. Cuman saat itu yang mempresentasikan, jadi beliau salah satu keynote speaker-nya, tapi yang presentasi adalah associate profesornya ya. Jadi salah satu salah satu dosen junior di lab QC itu sendiri. Jadi alhamdulillah ya dengan mekanisme komunikasi beliau menyambut baik ya, akhirnya saya diberikan LOA unconditional dari QC, tapi unconditional dari profesornya, dan itu sudah cukup untuk daftar ke LPDP ya. Jadi kan sebetulnya sih itu kondisional sebetulnya karena belum secara resmi daftar ke QC-nya, tapi saat itu diperbolehkan gitu ya. Nah, tapi takdir ya, kita namanya takdir ya, nggak ada yang tahu. Jadi salahnya saya mungkin ya, saya itu prinsipnya gini, memang kalau restu dari ibu tuh tidak pernah memperbolehkan saya untuk kuliah di luar negeri gitu ya. Tapi saya berpikir ya, kayaknya kalau misalkan udah diterima, kayaknya mungkin bisa, tapi ternyata ibu tidak mengizinkan karena memang saya masih single gitu ya teman-teman. Nah, jadi
ya saya takut untuk terlalu Ambil jauh resiko. melangkah tanpa restu ibu. Saya yakin juga Allah melancarkan proses kan karena memang restu dari ibu ya semuanya. Ya. Jadi ya sudah saya kubur dalam impian itu untuk bisa ke khusus seperti itu. Dan ya saya komunikasi ke ke profesornya, namanya Prof. Ishikawa ya. Saya komunikasi kalau memang tidak diperkenankan untuk berangkat karena ada terkendala izin keluarga, saya sampaikan. Selagi itu menunggu beasiswa LPDP lanjutan dibuka, karena saya nggak bisa daftar lagi 2017 itu ditutup, jadi saya tunggu di tahun 2018. Jadi saya melamar pekerjaan biasa lah ya, melamar pekerjaan ke UIN Raden Fatah Palembang dan Unsri gitu ya, alma mater saya di Unsri, tapi memang di Unsri itu tidak membutuhkan dosen dengan kualifikasi S2 dan saya harus S3 seperti itu ya sudah. Tapi alhamdulillah UIN menyambut baik ya lamaran saya, alhamdulillah karena memang dibutuhkan. Jadi ya saya jalanin lah ya sambil menunggu. Biasanya kan LPDP itu buka di bulan 5 ya, tapi kok sampai bulan 5 ditunggu kok nggak ada gitu ya LPDP ini ya. Ternyata tanggal 5 Mei saat saya habis ngajar gitu ya teman-teman, keluar pengumuman dari Ibu Suri kita ya, Ibu Ratna, kalau Tara beasiswa lanjutan dihapuskan. Waduh. Jadi, sudah dihapuskan ya Mbak ya? Dihapuskan ya? Iya, jadi mulai tahun 2018 itu tidak ada lagi mekanisme beasiswa lanjutan. Jadi terakhir itu di tahun 2017. Nah, kemarin tuh karena saya nunggu wisuda, jadi kan ijazahnya itu baru keluar Oktober, sedangkan terakhir daftar itu sekitar bulan September kalau nggak salah ya. Jadi saya nggak kekejar. Ya Tara, ya takdir tadi ya, ternyata Allah tidak di sana jalannya. Jadi beasiswa lanjutan dihapuskan. Jadi bagi alumni Master LPDP yang ingin S3 dengan pembiayaan LPDP lagi wajib mengikuti seluruh skema seleksi ya dari awal baik ya. Jadi kita pilih dulu jalurnya seperti biasa afirmasi apa gitu ya. Ya udah, jadi akhirnya ya saya menikmati. Sempat kecewa, pasti kecewanya 2 kali ya. Yang pertama tidak diridhoi keluar, yang kedua ya beasiswanya tuh nggak ada. Tapi memang saya tuh terlalu sebenarnya kan banyak beasiswa lain, cuman saya pengennya itu saya ingin sekolah itu pakai dana yang memang dari negara saya sendiri seperti itu. Saya bisa membanggakan negara sendiri lah. Jadi Indonesia tuh juga mampu gitu loh. Kalau saya tuh motivasinya seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita di nomor sekian kan terus ya, meski kita masih negara berkembang. Seperti itu sih motivasi saya. Oke. Saya menangkap cerita yang sangat menginspirasi Mbak Mona ya. Dan saya mengikuti role cerita Mbak Mona itu, jalannya cerita itu seolah-olah saya membayangkan nanti saya berada di posisi beliau seperti itu. Amin ya Allah, amin. Iya, betul. Kemudian menyusun rencana untuk segera lanjut S3, tapi itu langsung patah ketika ternyata beasiswa lanjutan itu sudah tidak ada lagi ya Mbak. Iya, tapi itu tadi ya. Jadi pas bulan 5 itu sempat saya kecewa ya adalah beberapa hari itu saya tuh jadi orang yang diam ya karena 2 kali. Galau gitu Pak ya. Iya, tapi ya sudah, berarti memang Allah kan sudah memberikan amanah saya untuk mengabdi dulu ya. Ya udah, tapi ya saya concern di sana. Jadi di akhir tahun 2018 gitu ya, saya iseng-iseng buka web LPDP kan, kayaknya udah rindu banget ini apa kabar ya, karena benar-benar setelah kejadian bulan 5 itu benar-benar saya nggak pernah follow up lagi ya web itu, berarti saya harus mempersiapkan semuanya dari awal karena harus tes lagi gitu ya. Tapi entah kenapa tanggal 5 Desember tuh saya tuh pengen banget buka web LPDP ya, jadi saya cek, wah lagi ada pembukaan beasiswa LPDP Afirmasi Santri, kok ini kayaknya baru ya. Ternyata setelah saya cek, loh, saya bisa daftar ke sini karena memang kebetulan sebelum berangkat S2, saya sempat ngabdi di pesantren, ngajar fisika ya. Dan alhamdulillah pesantrennya tempat saya ngajar itu dulu sudah terdaftar di Kemenak, jadi kayak punya nomor induk gitu. Jadi semangat dari mana saya langsung menghubungi pimpinan kita. Besok harinya alhamdulillah Bu Nyainya menyambut dengan positif, saya diperkenankan untuk datang ke pesantren dan dikasih rekomendasi. Oke. Dari cerita Mbak Mona tadi, salah satu pesan yang bisa saya ambil atau poin yang bisa saya ambil itu ada semangat dari Mbak Mona, semangat yang sangat tinggi ya, sangat tinggi kalau saya lihat ketika lulus S2 itu mau langsung melanjutkan ke S3. Nah, meskipun Mbak Mona udah bekerja jadi dosen, dan bagi sebagian orang ketika kita sudah jadi dosen itu meskipun belum PNS itu sudah lumayan aman lah ya.
Tapi Iya. Mbak Mona merasa itu belum cukup dan langsung pengen S3. Sebenarnya apa sih alasan Mbak Mona sangat menggebu-gebu seperti itu pengen S3? Penasaran juga saya. Mungkin setiap orang kan punya motivasi sendiri, punya semangat sendiri lah, baik untuk pendidikannya, pekerjaannya gitu ya. Cuman kalau saya pribadi, mungkin sebagian orang menganggap ya untuk apa, untuk ya kualifikasi S3 itu kan pendidikan terakhir yang memang dibutuhkan ya untuk kampus gitu ya, paling untuk jenjang karir yang dan sebagainya. Saya ya itu ada motivasi seperti itu, tapi bukan motivasi utama saya ya, itu hanya di motivasi terakhir saja ya. Seperti kata promotor saya kan, kalau orang yang berilmu itu tidak akan disia-siakan oleh negara asal tujuannya baik gitu kan. Iya. Nah itu yang memotivasi juga. Yang kedua itu ketika saya merasa riset saya waktu S2 itu tanggung ya. Memang sudah bisa diaplikasikan, cuman skalanya itu tidak besar gitu ya. Dan saya merasa tanggung, kalau memang mau selesai, memang riset itu bisa sampai 5 tahun gitu ya. Memang aku menghasilkan produk-produk yang banyak dan dengan terapan yang lebih tinggi lah gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya wah sayang sekali gitu ya. Sayang kalau tidak dilanjutkan, dan saya merasa mumpung saya masih ada umur gitu ya teman-teman, mumpung masih muda, ketika masuk ke dunia kerja juga mungkin sekali dua kali juga kayak merasa nyaman, tapi itu tidak langsung membuat saya nyaman seterusnya gitu ya. Bisa jadi 5 sampai 10 tahun lagi atau bahkan 3 sampai 7 tahun lagi, 3 sampai 5 tahun lagi, nanti Dikti akan mensyaratkan dosen harus kualifikasinya S3. Kebetulan cita-cita saya juga memang pengen jadi akademisi ya, dosen dan peneliti seperti itu. Nah, kenapa saya tidak mencuri start sekarang gitu, maksudnya umur masih ada, semangat masih ada, masih sehat, dan tanggungan saya tidak begitu banyak, dalam artian kan saya belum berkeluarga. Saya hanya ya mungkin membantu ibu sama adik aja, dan memang maksudnya hanya ngurus diri saya sendiri. Awalnya juga ya sebetulnya kalau mau diceritakan panjang ya. Saya juga ada pengorbanan sebetulnya ya. Karir saya sebetulnya kan saya kan statusnya dosen itu. Itu ya. Saya berangkat itu tidak ada jaminan saya ketika saya kembali lagi bagaimana gitu kan. Nah, itu pengorbanan besar sebetulnya. Dan kalau boleh saya buka di sini, ketika saya sedang melakukan proses daftar LPDP, saya juga sedang proses untuk ke dosen tetap gitu ya. Jadi ada mekanisme seleksi itu sendiri, ya NIDN seperti itu. Tapi, dan pengumumannya juga bareng ya. Luar biasa, saat itu saya dilanda dilema luar biasa. Ya hidup adalah pilihan. Jadi saya sudah melakukan ikhtiar untuk untuk ke Allah gitu ya, saya sholat istikharah, ini saya harus milih yang mana ya Allah, LPDP atau IDN ya bahasa. Ya aku nggak munafik ya teman-teman, pasti ada kekhawatiran, ini aku berangkat S3 baru saya melepaskan karir gitu ya. Tapi tadi akhirnya Allah menunjukkan petunjuknya ya. Jadi saya ingat banget waktu itu, jadi hari Jumat itu kan Jumat itu pengumuman LPDP ya, 15 Maret itu pengumuman saya lulus ya. Tapi hari Senin itu pengumuman yang NIDN tadi ya. Jadi saya dikasih waktu sama prodi itu hari Minggu untuk memutuskan gitu ya. Saya milih yang mana. Ya Allah. Wah, sebetulnya ya kalau orang-orang, kalau misalkan saya tanya sahabat-sahabat, pasti kan pilih aja karir, udah enak banget. Ya, betul. Karena udah jelas gitu kan. Pasti ya. Udah jelas, dekat rumah lagi kampusnya, maksudnya dalam satu kota gitu ya. Tapi hati saya tuh menolak teman-teman, karena saya sudah tahu sistemnya di sana seperti apa gitu ya. Akhirnya malam Minggu saya memberanikan diri ngechat bapak promotor saya, ya Allah. Karena saya melihat beliau orangnya ya insya Allah memang tawadu ya, pasti punya pandangan yang beda. Saya WA beliau panjang kali lebar saya ceritakan ya. Akhirnya singkat cerita, beliau cuma bilang gini ya di chat terakhirnya, Mbak, masa depan tuh di tangan Allah gitu ya. Kamu sudah istikharah, pasti sudah ibadah segala macamnya. Yakin saja masa depan di tangan Allah, rezeki juga di tangan Allah. Orang yang berilmu itu tidak akan disia-siakan sama negara. Jadi bismillah, ikuti kata hatimu, karena kalau kita tidak sesuai dengan kata hati, pasti hasilnya juga tidak baik. Iya, San. Jadi ceritanya sangat menarik kan ya? Sangat menarik sekali, Mas. Gila, Mbak Mona mengalami cerita yang sangat panjang, drama yang sangat panjang. Mungkin kalau misalkan posisi saya di Mbak Mona juga bakal bingung kali ya, milih antara lanjut, cuman ada peluang yang lain gitu.
mungkin pasti bakal bingung. Tapi sebenarnya fokus risetnya Mbak Mona ini terkait apa sih Mbak? Jadi dari S1 sampai dengan S3 ini, apakah masih ada keterkaitan berlanjut sampai riset yang akan dilakukan itu Mbak? Jadi waktu S1 saya pendidikan sebetulnya ya, FKIP. Oh. Jadi ya FKIP, pendidikan fisika gitu ya. Cuman memang awalnya skripsi saya itu melanjutkan dari seminar fisika gitu ya. Jadi tentang teori lah, fisika teori. Cuman karena saya pendidikan akhirnya proposalnya ditolak gitu ya. Iya. Tapi tidak ulang maju, tapi tetap harus diganti. Jadi harus ada aplikasinya ke pendidikan. Nah, cuman memang ketika S2 saya memang ngerasa lebih lebih jiwanya gitu ya, lebih nyaman ketika saya mendalami keilmuan fisikanya, bukan ke pendidikannya gitu ya. Jadi akhirnya saya juga pindah ya dari FKIP ke MIPA, tapi tidak terlalu jauh sih, hanya secara ruhnya sama ya, klasternya masih sama, tapi ya memang yang dipelajari kedalaman ilmunya ya berbeda. Jadi S2 saya ngambil fisika material ya, biomaterial ya. Jadi membuat material pelapis untuk aplikasi implan gitu ya teman-teman ya. Jadi saya buat materialnya. Ya selama ini kan kita masih import dari Jepang dan Swiss ya yang harganya mahal, tapi ternyata setelah diteliti itu Indonesia sangat berpeluang sekali ya untuk menghasilkan material itu dari limbah-limbah yang ada. Ya Sandi mungkin paham ya. Terus paham Mbak. Karena sama Sandi satu ini ya. Karena ini Mas, mirip topiknya. Bahan yang ditemukan oleh Mbak Mona dan tim-tim di Fisika UGM itu juga saya gunakan untuk riset tesis saya, hidroksiapatid itu. Jadi saya ujikan in vivo ke hewan. Dan Mbak Mona ini sendiri juga banyak membantu saya untuk penyusunan proposal tesis ini. Sampai satu publikasi itu. Ya itu buku Bapak dan tim ya. Jadi yang menulis kita ya, tim sama-sama. Itu terus S3-nya ya melanjutkan lagi ke yang sama ya, riset yang sama agar lebih manfaat yang didapatkan lebih besar, produk-produk yang didapatkan lebih besar kan. Hanya dibutuhkan S3 tadi. Oke, itu Mbak Mona tadi ya tentang riset-riset beliau, dan ya seperti yang saya sampaikan tadi, riset dari Mbak Mona dan tim ini juga sangat bermanfaat untuk riset yang akan saya lakukan di tesis ini nanti. Dan beliau dan tim secara tidak langsung sudah membantu kami di biologi juga. Nah, Mbak Mona, tadi Mbak Mona setelah S2 ke S3 itu kan jaraknya tidak jauh ya, dan sama-sama mendaftar di beasiswa LPDP, dan dua-duanya diterima di beasiswa LPDP. Itu apa sih tipsnya Mbak jika kita sudah selesai dari beasiswa LPDP, S2-nya kita mau lanjut ke S3 itu gimana sih enaknya, apa tips-tipsnya biar kita lancar lah jalan kita kayak gitu. Karena prinsipnya aku hampir sama sih dengan Mbak Mona, Mas juga pengen lanjut langsung kayak gitu. Kalau calon belum ada nih ya lanjut aja langsung kayak gitu. Kalau misalnya udah ada calon pasti beda cerita. Calonnya ada juga. Tapi semoga calonnya juga kalau ada calonnya mungkin beda cerita. Nanti kita lihat lah lulus S2. Iya. Tapi kalau calonnya mendukung juga why not ya. Oke. Bisa berangkat bareng-bareng, amin ya Allah. Amin. Jadi mungkin setiap orang tuh punya, ya saya yakin semua teman-teman award di LPDP itu kan punya hal yang istimewa ya, dan pasti bisa memberikan tips sendiri dengan pandangannya sendiri, ceritanya sendiri. Nah, cuman kalau dari sisi saya seperti ini ya. Jadi, mungkin ada juga yang tanya ya, kok bisa langsung lanjut, kok nggak terikat yang 2N+1 ya. Nah, itu tadi mungkin jalannya Tuhan. Ya, yang 2N+1 pengabdian itu ya, teman-teman ya. Jadi saya kan tanda tangan kontrak itu di Februari 2016 ya. Jadi masa berlakunya pengabdian 2N+1 itu berlaku untuk awardee yang tanda tangan kontrak di Maret 2017. Makanya saya lolos gitu ya untuk syarat itu. Karena kan saya ngabdi cuma 1 tahun lah ya, hitungannya 1 tahun setengah kan, tapi ya tadi karena saya memang tanda tangan kontraknya sebelum 2017, makanya saya lolos. Itu banyak teman-teman kelurahan yang menanyakan, dan teman-teman lain juga menanyakan itu ya, kok bisa gitu. Nah, itu jadi saya konfirmasi juga. Dan itu juga ditegaskan sama interviewer ya, pas saya wawancara gitu, itu dicek lagi, di cross check lagi ya. Memang alhamdulillah saya tidak menyalahi aturan. Kemudian itu yang pertama ya. Jadi yang kedua, kalau boleh menyarankan gini,
tanamkanlah nilai-nilai LPDP gitu ya. Jadi kayak yang pertama integritas itu teman-teman. Jadi seperti ya kalau boleh saya berbagi gitu ya, kan saya dua itu kan cuma 17 bulan, tapi LA 3 bulan terakhir ya, jadi 3 bulan pertama tapi yang terakhir gitu loh ngitungnya. Jadi kan ada LA 6 bulan kan, nah 3 bulan pertama tuh saya masih dicairkan. Padahal saya sudah yudisium gitu ya, sudah wisuda, tapi masih dapat ya. Jadi untuk periode Agustus, September, Oktober tuh saya masih dapat gitu ya. Padahal saya sudah yudisium gitu ya hitungannya, dan sudah wisuda juga. Alhasil ya udah, akhirnya saya kembalikan LA itu. Kemudian ada kelebihan dana tesis, itu juga saya kembalikan ya. Jadi tidak saya gelembungkan dengan memalsukan nota gitu ya teman-teman ya. Manipulasi. Ada juga beberapa yang menyarankan seperti itu, tapi bukan hak saya kembalikan itu. Kemudian tips yang ketiga ya, ketika daftar LPDP S3 pengalaman kemarin, intinya kita itu benar-benar udah siap ya mau ngapain risetnya itu, terutama karena masalah mahasiswa S3 itu kenapa kadang bisa lama ya, itu tadi risetnya sama publikasinya. Wah, jadi berarti dengan kata lain nih, sebelum melangkah untuk lanjut studi S3, paling tidak kita sudah memantapkan hati kita itu ya, dan meluruskan niat. Kemudian juga kita harus sudah siap segala hal, dalam artian yang tadi Mbak Mona ceritakan, yaitu riset, publikasi itu harus sudah benar-benar fokus dan sudah terencana gitu kan. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih Mbak untuk kesan dan pesannya Mbak Mona sendiri ketika kuliah S3 nih? Karena kan kalau mungkin pandangannya kalau misalnya saat ini aja S2 udah kayak gini gitu, atau misalnya pandang orang-orang wah S3 nih bakal lebih susah nih kayaknya gitu, lebih wah gitu, atau gimana sih Mbak sebenarnya yang menjalani kayak gimana nih? Jadi kan proses pendidikan yang paling, ini menurut saya ya, nggak tahu teman-teman, yang paling sulit itu kan S1 dan S3. Kalau S2 itu kan cuma sebentar gitu ya. Kalau S1 tuh ya tahu sendiri rasanya seperti apa, peralihan dari SMA ke kuliah gitu ya. Nah, kemudian S3 juga seperti itu ya. Rata-rata kan teman-teman S3 itu yang sudah, ya mohon maaf ya, sudah berumur gitu ya, yang memang kewajiban bagi instansinya, baik di lembaga penelitian ataupun di kampus seperti itu kan mewajibkan dosennya harus sekolah gitu ya. Nah, jadi itu tadi teman-teman, yang penting diberikan kesehatan gitu ya. Selagi sehat, semangat aja ya, gitu aja sih kalau prinsip saya, terutama untuk yang teman-teman eksakta yang risetnya agak panjang dan ribet ya. Teman-teman sosial juga seperti itu kan, sebetulnya seperti itu. Nah, ketika sudah memutuskan untuk kuliah S3, baik dalam status single ataupun statusnya sudah double-double gitu ya, atau sudah menikah atau berkeluarga, harus konsekuen gitu ya. Jadi harus benar-benar tanggung jawab, karena S3 itu dituntut kemandirian gitu, yang saya rasakan seperti itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kamu mau nggak ngerjain disertasi ataupun mengerjakan disertasi, nggak akan ada yang peduli, dalam artian gitu. Maksudnya tidak ada yang seperti kita anak SMA, gimana risetnya gitu ya. Yang penting itu tadi semangat dan mandiri. Saya yakin riset itu ada seninya ya, tidak mungkin ya, apalagi yang di lab itu ada trial error, itu pasti ada ya, human error juga ada. Dan bertarget gitu ya, karena lagi kondisi pandemi kayak gini, jadi semuanya online juga harus, ya kita harus punya plan B dan plan C. Jadi ya saya juga akhirnya juga mengerjakan plan B dan plan C-nya juga. Tapi alhamdulillah tanpa disangka-sangka ya, saya masih semester 2 akhir ini ya, tapi sudah ujian kompre gitu ya, dan sudah mempresentasikan 25% hasil disertasi saya. Semuanya itu karena memang bantuan Allah gitu ya. Allah memberikan kelancaran dan juga didukung semangat. Jadi intinya kerjain aja disertasinya. Jadi kalau dikerjakan pasti selesai. Ya, baik skripsi, tesis dan disertasi itu sendiri. Oke, cerita yang sangat menarik dari Mbak Mona hari ini ya. Sebenarnya kalau dikupas lebih jauh tentang Mbak Mona ini, banyak sebenarnya yang bisa kita tanyakan lagi lebih jauh ya. Cuman karena keterbatasan waktu, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terakhir, saya mau minta closing statement nih dari Mbak Mona tentang podcast ini dan buat teman-teman yang mendengarkan podcast kita ini. Silakan Mbak Mona. Ya, yang pertama untuk semua teman-teman tetap stay tune di YouTube LPDP UGM dan saksikan podcast-podcastnya, banyak sekali cerita-cerita inspiratif gitu ya dari beberapa teman-teman
awardee, dan insya Allah seluruh awardee beasiswa apapun ya pasti punya cerita perjuangannya yang mungkin tidak biasa gitu ya. Ya gitu aja sih. Nah, kemudian ini apa namanya? Karena kita di sekolah ini dibiayain sama negara ya, karena saya memang dari SMP sampai S3 saya dibiayain negara gitu ya. Ya, jadi harus memberikan energi yang besar untuk negara. Jadi nah, kalau mengutip kata-kata Ibu Sri Mulyani, jadi yang harus diberikan ke negara itu bukan materi gitu, tapi bagaimana semangat, prestasi, pencapaian ya, yang bermanfaat untuk negara dan mengharumkan Indonesia. Jadi kita tuh sebetulnya awardee beasiswa LPDP, kemudian beasiswa Kemendikbud, ya itu kan dutanya Indonesia ya dimanapun berada, jadi harus menjaga nama baik negara kita. Jadi apalagi kita LPDP ya harus cinta NKRI, meski kita dari berbagai macam afiliasi, mazhab gitu ya, ataupun ya ormas-ormas gitu ya. Aliran ormas partai ya, Mbak. Ya, jadi tetap kita harus satu ya, kita cinta Indonesia. Itu sih teman-teman untuk yang lagi S2 dan S3 dan memang ada keinginan untuk studi S3 ya dipersiapkan semuanya, dan memang harus punya semangat dan perjuangan di atas rata-rata gitu ya, apalagi yang punya keterbatasan ya. Setiap orang punya keterbatasan, semuanya saya ada, teman-teman yang lain juga pasti ada. Ya gitu aja sih teman-teman semuanya. Teman-teman dari Medinfo, terima kasih kesempatannya diberikan ruang yang luas gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga di tengah pandemik ini kita sehat ya. Amin. Kemudian Amin. tesis kita lancar, disertasi kita lancar, dan ada keinginan lain juga tercapai ya, meski di tengah keterbatasan harus survive. Yakin aja pasti ada hikmah dan jalannya, gitu aja sih. Kalau saya itu orangnya positif aja, jalan-jalan aja. Kalau misalkan gagal ya udah bangun lagi gitu loh. Jangan lama-lama meratapi. Itu aja sih, namanya hidup ya kayak gitu kan, sementara kan cuma hidup kita, sayang kalau digalauin terus gitu ya. Jangan lupa dolan-dolan juga, kumpul sama orang-orang yang baik gitu sih. Ya, betul. Mas, terima kasih. Dolan-dolan. Aduh. Waduh, gila ya San. Ini cerita yang sangat inspiratif lah dari seorang Mbak Mona ini. Jadi dari apa yang sudah diceritakan oleh Mbak Mona ini, saya bisa ambil benang merahnya, San. Semua itu pasti ada jalannya sih ya, pasti. Gimana, Mas? Nah, tapi setiap jalan itu pasti akan diharapkan oleh sebuah pilihan-pilihan gitu. Nah, tapi intinya kita harus tetap ikuti apa kata hati kita dan tetap harus semangat, jangan cepat patah semangat gitu sih. Ya, San? Yang nggak lupa yang tadi, Mas, restu orang tua juga. Oh iya, betul. Ya, dari orang tua. Itu sangat salah penting. Satu pesan yang disampaikan Mbak Mon. Dan Mas Fakih, dari tadi Mbak Mona sempat bahas juga tentang Bu Sri Mulyani ya. Saya jadi ingat salah satu kata-kata Bu Sri Mulyani dulu itu, apapun yang terjadi jangan pernah lelah mencintai negeri ini, kata beliau. Apalagi kita sebagai mahasiswa LPDP harus tetap melaksanakan pengabdian-pengabdian, dan salah satu semacam inspirasi yang bisa saya lihat dari Mbak Mona, meskipun beliau sudah S3, tapi beliau masih mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan kelurahan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tentu saja bermanfaat bagi orang banyak. Kayak kemarin acara pelatihan penulisan jurnal ya Mbak, yang kemarin itu. Dan yang kedua, meskipun di tengah kesibukan S3-nya, beliau masih sempat main-main ya, dolan. Kebetulan sekarang sejak Mas Fakih tinggalkan, saya pindah geng. Saya pindah ke geng Mbak Mona sekarang. Jadi kita sering main, sering masak-masak, sering ketemuan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Saya terima kasih banyak kepada Mbak Mona yang malam hari ini sudah menyempatkan hadir bersama kita melalui media virtual ini. Terima kasih Mbak Mona. Terima kasih Mbak Mona. Ya, sama-sama. Semoga barokah untuk kita semua ya. Amin. Dan jangan lupa dolan-dolan. Dolan-dolan ya Mbak ya. Dolan-dolan, jangan lupa. Iya. Jangan lupa dolan-dolan. Dan terima kasih untuk Mas Fakih. Semoga minggu depan kita bisa laksanakan lagi. Siap. Dan Amin. tentu saja terima kasih untuk teman-teman yang setia nonton podcast kita, podcast LPDP UGM. Semoga pesan-pesan yang disampaikan dalam setiap obrolan itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya tutup. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.